Shalom, haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang melihat kembali saudara datang dan hadir menunaikan tugas kewajiban kita ya sebagai umat-umat Tuhan untuk berbuat ibadah, bersekutu, memuji Tuhan, mendengarkan firman Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema khotbah pada pagi hari ini adalah memegang hari esok. Memegang hari depan. Kita baru beberapa minggu, masih ada pada bulan yang pertama di tahun 2024. Saudara, memegang hari esok. Mari untuk itu Yosua pasal 1 ayat 1, mungkin juga terlalu, saudara dapat baca ini ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Tapi kita akan baca ayat 1, kemudian ayat 6, 7, dan 9 ya, untuk menyingkat waktu. Yosua 1 ayat 1, saudara perhatikan, saya bacakan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian ya. Kita lompat saja, lompat ke ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, saudara garis bawah itu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7. Hanya, garis bawahi lagi saudara, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Lompat ke ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, garis bawahi lagi saudara, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ya, setiap kita dalam ruangan ini memiliki saudara pasti kejadian-kejadian dalam hidup saudara di mana saudara menengok ke belakang, menengok ke tahun lalu atau menengok ke masa lalu kehidupan kita dan saudara berkata, aduh, sepertinya saya tidak ada atau tidak berjalan seperti yang saya kepingin ya. Saya tidak mengalami sesuatu yang Tuhan janjikan. Saya tidak berjalan seperti yang saya inginkan ya. Dan saudara mungkin berkata, ya, ada sesuatu di tahun lalu yang muncul yang merupakan idam-idaman saya ya. Dan itu memberikan pengharapan kuat kepada saya. Saya sudah kadung senang. Tapi saat saya hampir mencapainya, hampir memilikinya, tiba-tiba sesuatu terjadi dan kesempatan itu hilang, saudara. Ya, kita jadi nelongso, kita jadi getun. Ya, kok hilang gitu. Ya. Saudara mungkin bisa flashback ke belakang dan ingat, oh waktu dulu saya masih kecil usia 6 tahun. Oh dulu waktu saya masih remaja usia 16 tahun. Atau oh setelah saya sudah dewasa usia barangkali 36 tahun. Atau barangkali setelah 60 tahun. Ada sesuatu, saya ingat ada sesuatu yang terjadi dalam hidupku. Dan itu membuat saya kehilangan kesempatan indah yang saya impikan. Saya sangat menyesali itu dan itu membekas dan itu sudah menjadi hambatan untuk saya mencapai dan menggapai masa depanku. Nah saudara, saya mau bilang begini, ada banyak orang, termasuk orang Kristen yang terjebak dengan masa lalu mereka. Ada cukup banyak orang yang masih terjebak dengan hari kemarin hidup mereka. Dan kita sedang mempelajari dan sedang membuka kitab Yosua pasal 1 ini. Dan tema yang saya berikan adalah memegang, to grasp, menguasai, memegang hari esok,
kehidupanmu. Saudara. Nah, saya bertanya-tanya, berapa banyak orang yang mungkin tidak pernah melihat sinar matahari gemilang dari esok hari dengan semua kemungkinan dan janji-janji Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka hidup di dalam bayang-bayang masa lampau. Bayang-bayang masa lampau itu masih menggrip, masih mencengkram kehidupan mereka, saudara. Yosua kurang lebih sama, saudara. Yosua juga menjalani hidupnya di dalam satu bayang-bayang sampai saat kita membaca kitab ini. Apa bayang-bayang yang barangkali selalu menggantung dan membayangi Yosua? Bayangan-bayangan tersebut adalah bayang-bayang dari seorang satu pribadi yang besar, yang namanya Musa. Saudara. Musa menjadi bayangan-bayangan, saudara, yang mungkin saya nggak tahu mengganggu Yosua untuk nanti mengambil kepemimpinan, tampuk kepemimpinan di Israel, untuk nantinya membawa Israel memasuki tanah Kanaan, dan tanah Kanaan adalah masa depan mereka. Yang Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka, aku akan memberikan kepadamu tanah yang berkelimpahan dengan susu dan madu. Tapi Yosua, ya, dialah hamba dari Musa. Dia hidup bersama dengan Musa, nggak ada yang salah dengan Musa. Musa adalah bosnya, Musa adalah atasannya. Tetapi saudara, Allah perlu kasih tahu dari awal kepada Yosua. Yosua, dengar ya, Musa udah nggak ada. Musa itu sudah mati, sekarang engkau bawalah umatku itu masuk kepada masa depan mereka. Aku punya masa depan yang luar biasa untuk umatku, untuk kehidupanmu. Tetapi jangan bayangan Musa itu menggantung dalam hidupmu yang membuat engkau gak bisa maju. Saudara, Musa itu kita boleh kembangkan. Musa dalam kehidupan Yosua atau dalam kehidupan saya ada semacam Musa-Musa dalam tanda kutip yang mungkin bisa bicara tentang kejadian, peristiwa-peristiwa masa lalu seperti yang saya sudah katakan tadi, atau bisa juga menggambarkan tentang seseorang seperti Musa di dalam kehidupan Yosua. Ya. Jadi saudara, Yosua boleh saya katakan mungkin entah berapa lama memang tanpa sadar dia hidup di bawah bayang-bayang daripada Nabi Musa yang besar. Dan perhatikan kata-kata pertama yang Tuhan sampaikan kepada Yosua, ya, di ayat yang kita sudah baca Yosua 1 ayat 1 adalah sebenarnya itu kata-kata dari Tuhan untuk mengkonfrontasi Yosua. Itu kata-kata Tuhan pertama-tama yang merupakan argumentasi, seruan, konfrontasi Tuhan dari Allah yang maha besar. Dan Tuhan itu berkata, Yosua, aku mau kamu mengerti hal ini. Ini pakai bahasa saya ya. Yosua, engkau punya tugas untuk membawa umatku ini mengalami dan mempusakai apa yang aku sudah punya, yang janjikan sejak nenek moyang mereka. Tanah Kanaan yang penuh dengan berkat dan kemenangan. Yosua, tapi sebelum itu engkau harus mengerti bahwa, camkan bahwa Musa udah mati. Gitu loh. Musa telah mati. Jadi Bapak Ibu, apapun yang barangkali saudara sedang pikirkan, yang mungkin bisa menghambat atau memberikan ketakutan dalam hidup saudara, atau mungkin sudah menjadi bayang-bayang yang membatasi kehidupan saudara dengan cara bagaimanapun, kita harus mengerti, dan Tuhan mau berkatakan, itu udah mati, it's all over, itu sudah masa lalu. Jangan engkau membiarkan dirimu itu ditunggangi, digerogoti dengan hal tersebut. Itu sudah mati. Musa hambaku sudah tiada. Jadi ada sosok raksasa seperti Musa di saudara. Walaupun Yosua itu seorang pria, bukan pria
tempe atau bukan pria tahu, saudara. Dia seorang warrior, dia seorang laskar, saudara. Dia seorang pria yang luar biasa itu Yosua, ya. Jadi walaupun Yosua seorang pria yang hebat sekalipun, tetapi ini ya bayangan-bayangan dari kehidupan Musa bisa menjadi sesuatu yang sangat membatasi kehidupan Yosua dan juga sangat membatasi kehidupan saya dan saudara. Ya, kalau saudara tidak menyadari bahwa masa lalu itu sudah berakhir, masa lalu itu sudah Tuhan tangani, Musa sudah mati. Itu langkah awalnya harus begitu dulu, saudara. Sebab apa? Tuhan mengakui ini sebagai fakta. Ini konfrontasi, argumentasi. Dan Tuhan mengakui ini adalah sebuah fakta bahwa Yosua, kamu harus menerima fakta ini. Hai hambaku Yosua, ya, bahwa it's all over, itu sudah selesai. Musa hambaku sudah mati. Jadi saudara, firman Tuhan pada bulan awal tahun 2024, minggu yang keberapa ini, ketiga atau keempat. Barangkali seperti ini kalau saya bahasakan untuk jemaat Tuhan. Untuk siapapun yang mendengar suara saya, mendengar suara firman Tuhan. Apapun yang telah membentuk hidup saudara di masa lalu, apapun yang telah membentuk hidup saudara di tahun 2023 atau mungkin tahun-tahun yang lalu lebih jauh lagi. Apapun yang mungkin telah membatasi hidupmu di masa lalu. Apapun kejadian yang sudah membuat saudara menjadi takut dan itu menghambat hidup saudara. Apapun yang mungkin telah mengecewakan saudara di masa lalu, Tuhan berkata begini, perhatikan, saya mau, aku Tuhan mau engkau berdamai dengan hal tersebut, itu sudah mati. Saudara, kita mengerti prinsip ini adalah apa yang telah dilakukan oleh salib Kristus. Ya, saudara, itu salib Kristus bukan cuma jadi pajangan di leher saudara. Ya, jadi kalungnya oke lah, bagus jadi anting salib. Ya, kadang-kadang kalung dipakai di kaki lagi, kalung salib. Tapi bukan cuma jadi logo, saudara. Saudara, saya percaya ada kuasa di dalam salib Kristus yang memerdekakan saudara. Ada kuasa dalam salib Kristus dalam hidup saya dan saudara, bahwa perhatikan ini, salib bukan hanya ngurusin soal dosamu. Ya betul, itu yang pertama, itu yang terutama. Tapi salib tidak hanya menangani semua dosa saudara, tapi salib juga menangani segala sesuatu yang coba membatasi kehidupan saudara, yang saudara peroleh mungkin dari bayang-bayang masa lalu yang selalu mengejar, menggerogoti, menggelandoti kehidupan saudara. Dan saudara, kuasa salib itu mau menguburkan itu semua sehingga saudara bisa melangkah dengan pede bersama dengan Tuhan, menapaki hari esok yang cemerlang di tahun 2024 dan seterusnya, saudara. Musa telah mati. Nah, saya tidak tahu bagaimana Musa sudah berperan. Musa dalam tanda kutip ini ya. Bagaimana, saya nggak tahu bagaimana Musa mungkin sudah berperan dalam hidup saudara. Tetapi sekali lagi, langkah awal untuk meraih masa depan kita adalah mengakui, saudara harus mengakui. Musa itu udah lewat. Musa dalam tanda kutip sudah mati. Dan saudara, dalam kehidupan saya dan saudara ada hal-hal di mana saudara harus mendengar suara Tuhan. Perhatikan ini. Dalam hidup pengiringan saudara, keimanan saudara kepada Tuhan, hari-hari ini saudara harus mendengar, itu sudah mati loh. Jangan bawa-bawa lagi. Yang itu sudah mati. Saudara, dalam pengalaman hidup saya dalam mengiring Tuhan dan menjadi gembala dari jemaat ini, ada hal-hal yang Tuhan harus bicara kepada saya. Franklin, itu sudah mati, jangan kamu ungkit-ungkit lagi. Ayo maju terus.
Jangan kamu diganggu lagi dengan hal-hal itu. Aku mau, itu sudah mati. Oh ya Tuhan, amin Tuhan. Dia tunjuk lagi yang lain, itu juga sudah mati. Ada banyak hal yang sudah kita harus ngeh dan akui bahwa oleh karena kuasa salib Kristus, hal itu sudah merupakan almarhum, itu bagian lama, itu Musa lama dalam kehidupanku, itu sudah mati, yang itu mati, itu mati, itu mati. Seperti itu Bapak Ibu. Pada saat Tuhan siap untuk mau melakukan sesuatu yang baru untuk kita, maka tantangan terbesar yang kita hadapi adalah mengetahui apakah apa yang harus kita tinggalkan sama dengan masa lalu. Kita harus mengetahui apa yang saya harus buang, tinggalkan dari masa lalu. Jangan itu kita bawa-bawa. Jangan iblis memberikan kenangan-kenangan masa lalu itu yang membuat kita menjadi terkerangkeng, saudara, dan tidak bisa maju. Musa hambaku sudah mati. Nah ini menarik, saudara. Garis bawahi. Musa hambaku. Jadi ini menarik. Kenapa menarik? Musa ini adalah hambaku, kata Tuhan. Ini Musa bukanlah sesuatu yang negatif. Sebab dikatakan Musa yang memang sudah menjadi bayang-bayang yang mengganggu mungkin, yang Tuhan katakan itu sudah mati. Tapi Musa ini hambaku. Maksudnya begini saudara, mungkin ya ada insiden dalam kehidupan saudara di masa lalu. Dan ini seperti merupakan Musa barangkali. Dan saudara bisa flashback dan melihat kembali insiden tersebut dalam hidupmu. Dan saudara berkata, aduh, itu betul-betul pengalaman yang sangat parah. Itu benar-benar sudah merugikan saya, ya. Dan sejak saat itu sepertinya saya tidak lagi mempunyai kesempatan untuk meraih impian saya. Karena hal-hal yang terjadi pada saya itu sudah begitu membekas, sudah begitu berakar. Dan saya tidak mungkin bisa meraih sesuatu yang baik yang Tuhan punya. Dan mungkin saudara menjadi kecewa kepada Tuhan. Tuhan, kenapa juga engkau izinkan itu terjadi dalam kehidupanku, dan dampaknya itu sampai sekarang saya masih terkenang dan itu membuat saya gak bisa maju. Mengapa itu harus terjadi dalam kehidupan saya? Dan orang mungkin katakan, memang sudah dasar nasibku begini. Ya, saudara jadi fatalisme. Ini sudah nasib saya, memang sudah lagi apa, saya tidak beruntung, ya sudahlah saya hidup dengan keadaan itu. Oh Tuhan sedang melawan hidup saya. Tuhan sedang marah sama saya. Tuhan yang bikin kayak begitu sehingga saya jadi kayak begini. Dan itu jadi satu pola, menjadi satu Musa, bayangan-bayangan yang gak bagus yang membuat saudara gak bisa maju. Dan Tuhan mau bilang begini, perhatikan. Oh saya tidak melakukan itu bro. Saya tidak berbuat itu. Saya tidak melakukan yang negatif seperti itu kepadamu. Saya tidak melakukan apapun untuk melawan saudara. Tetapi kejadian itu terjadi mungkin dengan cara yang belum pernah saudara pikirkan, bahwa kejadian itu terjadi adalah aku bisa mengaturnya begitu rupa untuk kebaikanmu. Musa itu bukan orang jahat, dia hambaku. Aku tidak mempunyai rancangan yang jahat, jangan salah mengerti tentang aku, kata Tuhan. Ya, saudara, kejadian itu justru adalah untuk kebaikan dan kepentinganmu. Tetapi kalau saudara tidak bisa mengerti itu atau tidak mau mengerti itu, dan saudara tidak pernah menyerahkan dirimu kepada fakta bahwa segala perkara bekerja sama mendatangkan kebaikan, akibatnya saudara jadi pahit hati. Saudara malah terkungkung dan menjadi ikatan masa lalu yang tidak bisa melepaskan saudara. Saudara, itu menjadi kepahitan dan masalah dalam kehidupan saudara. Cuma sekali lagi, ini harus selalu kita ulang-ulangi. Musa sudah mati. Musa sudah the end. Itu fakta. Tuhan berkata kejadian-kejadian dalam masa lalu kehidupanmu adalah untuk menghasilkan satu tujuan yang lebih besar dalam hidup saudara.
Aku tidak mau menyakiti engkau, kata Tuhan. It's all over, itu sudah berakhir. Dan sekarang esok hari, masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh dengan kemenangan, esok hari terbuka di hadapanmu. Tetapi kalau saudara keras kepala, ya, kalau saudara membiarkan diri saudara ditipu, kalau saudara hidup terus dalam bayang-bayang musamu itu, kalau saudara mengeraskan hati saudara terhadap Tuhan yang sudah berfirman, Tuhan yang menciptakan saudara, yang sudah memperkatakan hal tersebut, saudara tidak percaya, saudara menolak bahwa saudara dia mengawasi hidup saudara sepanjang waktu saudara, dan bahwa dia mempunyai rencana, dia mempunyai ketetapan, dan dia mau terus bekerja dalam hidup saudara. Rugi sendiri kita ini. Saudara sedang merusak masa depan saudara. Jadi saudara, Tuhan tidak merancangkan hal-hal yang negatif dari masa lalu yang saudara mungkin merasakan dampaknya sampai sekarang. Tapi di balik hal-hal tersebut Tuhan bilang begini, aku mengawasi kehidupanmu. Ya, aku mengawasi hidupmu sehingga sebenarnya kalau engkau mau percaya tidak ada keadaan yang dapat merugikan engkau kecuali engkau percaya itu. Kecuali engkau mempertahankan dan menyimpan hal tersebut selama-lamanya dalam hidupmu, dan engkau tidak percaya bahwa kuasa salibku itu sanggup merubah yang minus jadi plus. Salib itu kan tanda plus, saudara. Ingatlah bahwa Tuhan sudah berkata kepada Yosua, Musa sudah mati. Ya, jadi begini, jangan bawa hal-hal yang sudah mati dalam kehidupan saudara. Ngapain? Itu sudah mati. Kuburkan itu. Jangan dibawa-bawa hal yang mati itu di dalam satu rancangan kehidupan baru yang terbuka bagi kita. Ya, saya pikir tidak ada yang lebih buruk, tidak ada yang lebih welek saudara daripada kita membawa hal-hal yang mati bersama dengan saudara. Ingat, Musa hambaku sudah mati. Dan sekarang Tuhan berkata, aku membuka satu cakrawala baru. Aku membuka satu kemungkinan baru, dan Tuhan berkata kepada Yosua, kita sudah baca tadi, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu. Jadi saudara keluar dari gereja ini, saudara, setiap tempat yang kau injak itu janji Tuhan. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, ya setiap tempat yang saudara kunjungi, berarti ini masa depan. Setiap tempat yang engkau jejaki, yang engkau kunjungi masa depanmu, sudah aku berikan kepadamu, kata Tuhan. Baca saudara kitab Yosua, ini bukan kitab dongeng. Setiap cerita-cerita di perjanjian lama adalah untuk memberikan inspirasi, untuk mengajar saudara, ya, bagaimana bersikap, bagaimana maunya Tuhan dalam hidup kita. Jadi Tuhan bilang begini, kalau ditinjau dari sisiku, kata Tuhan, aku sudah beri itu, aku sudah sediakan itu sudah menjadi milikmu. Tanah Kanaan itu sebenarnya sudah aku berikan. Dari sisiku aku sudah memberikannya, tapi dari sisimu engkau harus ambil itu. Engkau harus menerima itu dan dengan iman maju dan mempusakai tanah Kanaan. Dari sisiku aku sudah berfirman dan itu plus. Itu ya dan amin. Tapi bagaimana dari sisimu? Ya, jadi dari sisiku aku sudah memberikan itu sebagai kepemilikanmu. Tapi persoalannya saudara, apakah kepemilikan yang telah diwariskan Tuhan kepada saudara dan saya benar-benar akan saya ambil dengan iman? Dan itu melalui peperangan. Ada peperangan. Di tanah Kanaan itu ada peperangan, saudara. Nah, jadi saudara, persoalannya saya mau taklukkan, saya mau ambil, atau saudara akan seperti ke berapa? 11-12 pengintai yang melihat, aduh tantangan begitu besar, raksasa, dan saudara balik kucing, kembali pergi ke Mesir. Jangan, saudara, jangan. Saudara kehilangan kesempatan yang besar, janji Tuhan yang luar biasa. Apakah janji tersebut akan saya jadikan milikku?
Apakah janji tersebut yang dari pihak Tuhan katakan, aku sudah kasih itu sebagai satu fakta. Cara Tuhan bekerja seperti itu. Aku sudah memberikannya, sekarang tinggal kita memandangnya. Ya, apakah janji itu menjadi milikmu? Apakah janji itu menjadi warisanmu? Atau enggak? Atau saudara berkata, masih adakah hari esok buat saya? Mungkin ada yang berbicara seperti itu. Masih ada gak sih hari esok buat saya? Itu pertanyaan. Nah itu bergantung, saudara perhatikan. Hari esok penaklukan tanah Kanaan itu bergantung terhadap bagaimana tanggapan Yosua terhadap perintah yang Tuhan berikan yang sudah kita baca tadi. Sekali lagi saudara, ya. Semua perwujudan daripada janji Tuhan untuk memberikan kepada umatnya tanah Kanaan itu semua bergantung kepada bagaimana tanggapan Yosua terhadap perintah yang Tuhan berikan. Dan ada 3 perintah kalau kita lihat tadi. Tadi kita sudah baca dan garis bawahi ada 3 kali kan. Ada 3 kali kata-kata yang saya minta saudara garis bawahi. Yaitu kata ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bagaimana sikap Yosua terhadap 3 perintah ini, saudara? Kuatkanlah hatimu Yosua, teguhkanlah hatimu. Milikilah keyakinan, milikilah keberanian. Itu yang Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah bagaimana sikap Yosua? Mendengar komando Allah Panglima Besar ini yang berkata kepada dia. Nah dalam bahasa Ibrani saudara, kalau belajar sedikit bahasa Ibrani, saya bukan jago bahasa Ibrani, kita lihat dari kamus ini saudara. Ya. Dalam bahasa Ibrani 2 kata itu saudara, kuatkan dan teguhkan hatimu adalah begini. Yang satu adalah casak, yang satu adalah amits. Kuatkanlah casak dan teguhkanlah amits. Casak itu saudara, artinya memegang memang. Memegang atau merebut. Casak. Mungkin saya kasih sedikit ilustrasi. Saya pernah menceritakan kepada saudara begitu saya masih kecil dulu ya, umur berapa? 10-12 tahun kali, bandel saya, nakal ya. Ya karena orang tua saya sibuk ya, saya cari teman, saya main sendiri dan saya pernah ceritakan bagaimana saya naik gelantungan di kereta api saudara. Ya. Wah senang, itu pengalaman luar biasa. Pergi ke stasiun kota dari tempat saya pergi, wah senang saudara. Dan itu sebenarnya berbahaya banget sebab itu di lokomotif di depannya saudara. Sampai di stasiun kota, kita turun. Nah, tahu-tahu saudara saya lihat loh, itu kereta kok udah bergerak, kok cepat sekali. Wah saya bisa ketinggalan ini. Ya padahal baru mau langsir sebenarnya saudara. Kita kan anak kecil nggak tahu jadi saudara. Saya kejar dan saya masih kecil, kakak saya masih kecil, saya tomplok itu kereta. Saya megang ya. Dan itu tinggi saudara. Saya pegang besi atau pegangan pintu kereta itu. Dan saya pernah cerita saudara, kalau bukan pertolongan Tuhan saya sudah mencret di situ saudara. Sebab kaki saya, wah, aduh, itu di bawah situ ada apa? Rodanya kereta, geledak. Dan tapi saya berpegang kuat. Berpegang kuat pada pintu kereta itu dan saya tidak mau melepaskan, itu benar-benar dicasak. Memegang, mencengkram dengan kuat, tidak mau melepaskannya. Casak. Kuatkanlah, cengkramlah, rebut, pegang. Itu 50 tahun lalu sorry ya. Jadi casak, memegang, merebut, mencengkram, ya. Dapat pegangan yang kuat, cengkraman sebuah pegangan yang kuat. Ya, dan ini berkaitan dengan merebut, mengambil, memegang, ambil, pegang, kuasai sepenuhnya. Kemudian kata amits, saudara. Amits, kuatkan dan teguhkan hati. Amits itu berarti mempertahankan cengkraman. Jadi sudah dicengkram kuat tapi pertahankan terus cengkraman itu, jangan dilepas, jangan lemes di tengah jalan. Saudara, pertahankan cengkramanmu yang kuat itu. Jangan menjadi lemah,
jangan menjadi rapuh. Setelah engkau mengambilnya, setelah engkau mencengkeramkan, pertahankan cengkeraman itu. Pegang kuat-kuat, semakin kuat, jangan lemas, jangan lemas. Kuatkan tekadmu, bertahanlah terus. 3 kali Tuhan katakan ini kepada Yosua. Dan saudara, Tuhan gak pernah buang omongan. Kalau 3 kali dia katakan itu bukan iseng. Ya, kalau beberapa kali Alkitab mengulangannya itu bukan kekurangan kerjaan, mau menu-menuin kertas. Tuhan tidak pernah mengatakan kata-kata tanpa makna. Ya, kalau sampai 3 kali ini bukan sekedar pengulangan kosong. Ya, jadi saudara sudah lihat di ayat 6, ayat 7 dan ayat 9, saudara. Ya. Nah, kita sedang membahas tentang menggapai, mengambil, memegang hari esok, memiliki hari esok. Jadi saudara, kita menggunakan pikiran kita untuk memegang dan mengambil, gitu loh. Pikiranmu itu seperti saudara sedang mengulurkan tangan saya itu untuk mengambil, untuk berpegang pada pintu kereta itu, saudara, supaya saya tidak jatuh. Jadi kita menggunakan pikiran, saudara sedang mendengar firman Tuhan, nah, saudara menerima itu dengan pikiran, saudara. Dengan pikiranmu engkau harus mencengkram, memegang dan mengambil, ya. Dan amit, jangan lepasin, jangan lemes, jangan menjadi lemah. Pikiran, nah memang saudara kita harus akui, pikiran kita tidak selalu kuat, ya kan? Memang tidak. Saya yakin tidak ada seorang pun dari saudara saya yang memiliki kemampuan atau kemauan dalam pikiran kita yang sekuat. Kita semua pernah gagal di dalam kita berpikir. Kita semua pernah gagal dalam pikiran kita dan menjadi, saudara, kita tidak berpegang kuat. Itulah sebabnya sampai 3 kali Tuhan katakan. Ya, jadi saudara, contoh yang Allah berikan dalam kisah ini, Allah mengerti bahwa pikiran kita itu tidak cukup kuat untuk bisa menggapai janji-janji Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kasih cerita ini. Tuhan kasih nasihat-nasihat ini dalam 3 kali pengulangan kata. Ya, kuatlah, 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 3 kali. Dan masing-masing kata kuatlah itu ada apanya ya? Ada deskripsi, ada penjelasannya. Mengapa kuat? 3 kali. Ya karena ada A, B, dan C sesuai dengan konteks daripada ayat itu tadi. Saudara, saya mau bilang begini. Yosua itu bukan orang penakut. Yosua saya sudah katakan adalah seorang pemimpin yang handal. Ya, Yosua saudara adalah seorang pejuang. Dia warrior yang hebat, saudara. Dia dilatih oleh Musa sendiri untuk menjadi pemimpin yang handal. Tetapi kenapa toh Tuhan harus ngulang kata-kata general? Kuatlah engkau Yosua, berpeganglah teguh. Kuat. Yosua udah hebat, saudara. Dia seorang pemimpin yang hebat, tapi kalau Tuhan toh mengulang sampai 3 kali berarti apa? Yosua sama dengan saya dan saudara. Kadang-kadang ini pikirannya melenceng. Makanya Tuhan teguhkan, kuat, kuat, jangan lupa tetap berpegang. Ya, casak, amits. Kenapa? Yosua, sehebat-hebatnya Yosua, dia muridnya Musa, dia laskar hebat, dia tetap manusia sama dengan saya dan saudara. Itu pelajaran saudara, sehingga Tuhan katakan, ayo Yosua, ayo, sampai 3 kali, ayo. Mau kurang apa Tuhan hitungan? Jadi 3 kali Tuhan mengatakannya, dan setiap kali Tuhan mengatakan itu ada aspek yang berbeda yang kita lihat dari ayat tersebut. Ya, kita lihat yang pertama, saudara, aspek yang pertama di ayat 6, simpel saja, kita baca ayat 6, aspek yang pertama. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri, garis bawahi, yang kujanjikan dengan bersumpah. Nah itu aspeknya. Aspek yang pertama, mengapa engkau harus kuat? Yosua kuat karena apa? Ini berhubungan dengan janjiku. Ya. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang ku janjikan
bukan sembarang janji, tapi janji itu pakai sumpah. Oh, aduh. Ini lebih kuat lagi kalau Tuhan udah pakai sumpah, berarti kuat banget. Ya, kita memang dilarang untuk bersumpah, tapi Tuhan dia bisa bersumpah untuk meneguhkan bahwa yang dia ngomongin itu, janji itu ya dan amin, saudara. Jadi saudara, prinsip pertama untuk memegang, untuk menggapai hari esok, ya, adalah engkau harus kuat. Kenapa? Ya aku tahu engkau lemah, aku tahu pikiranmu kadang-kadang tidak selalu kuat, tetapi aku sudah menjanjikannya dengan sumpah. Gitu. Jadi kuat Yosua. Aku telah menjanjikannya, itu bukan orang lain. Jadi saudara harus mengakui bahwa ini berhubungan dengan janji Tuhan. Ambillah, raihlah itu, genggamlah itu, karena aku telah bersumpah. Tuhan bersumpah, saudara. Kalau kita udah bersumpah, udah pakai hakim segala, pakai Alkitab lagi di kepala kita, ya kan? Tetap aja dilanggar janjinya kan. Itu sumpah manusia itu. Tapi Tuhan gak demikian. Coba baca Ibrani 6 ayat. Nah, Ibrani 6 ayat 18, penulis surat Ibrani membahas tentang janji khusus Tuhan bagi umatnya. Coba baca Ibrani 6 18. Ibrani pasal 6 ayat 18. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana, garis bawahi, Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Jadi Allah bersumpah. Ini janji, ada dua kenyataan yang tidak berubah. Dan Allah tidak mungkin berdusta. Sehingga kita bisa mencari perlindungan dan beroleh dorongan, motivasi yang kuat untuk menjangkau. Bergerak dengan penuh pengharapan ke masa depan. Jadi Tuhan tidak hanya mengatakan, aku berjanji, tapi Tuhan berkata, aku berjanji dan aku bersumpah. Berarti apa ini? Ini serius buat Tuhan. Kalau dia sampai bersumpah, ini serius. Wah, apa yang dia katakan dan janjikan kepada bangsa Israel melalui nenek moyang mereka Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa aku akan memberikan tanah Kanaan. Aku bersumpah. Itu serius, gak pakai main-main Tuhan itu, saudara. Tapi seringkali kita menganggap apa ya Tuhan. Ini hati dan pikiran ini selalu diganggu setan untuk meragukan. Setan mau coba meragukan saudara akan firman Tuhan. Padahal Tuhan udah bersumpah dan kita melihat keadaan apa ya. Apa ya pikiran saudara jadi kacau. Jadi sekali lagi saudara, Tuhan bilang sama Yosua, Yosua aku ingin kamu kuat. Aku mau kamu kuat. Dan alasan mengapa kamu harus kuat karena alasan kenapa harus kamu memegang kuat apa yang aku punya untuk engkau miliki adalah karena aku sudah bersumpah Yosua. Kenapa engkau harus kuat memegang semua janji-janjiku untuk masa depanmu? Karena ini yang ngomong aku dan aku bersumpah Yosua. Jadi prinsip pertama yang kita lihat adalah casak, mengambil, merebut hari esok. Kenapa? Karena itu janji Tuhan yang diselipi, dikuatkan dengan sumpah. Saudara bawa Alkitab, saudara? Ada yang bawa Alkitab? Atau bawa ya tab suci? Coba pegang. Angkat gini, saudara, angkat. Ayo. Angkat tab suci, saudara. Yang bagus memang punya Alkitab juga. Makanya saya selalu bawa Alkitab. Angkat nggak apa-apa. Ya. Pegangnya harus kencang, saudara. Ini namanya casak. Pegang kencang. Kalau enggak dia jatuh. Mengerti maksud saya? Mengerti saudara? Pegang Alkitab itu. Tiap perjanjian dalam Alkitab itu lagu lama ya. Tiap pasal ayat barisku punya. Lagu lama tuh kalau megang betul-betul. Dan saya tahu situasi saudara nggak sama dengan situasi yang saya hadapi.
Setiap orang mempunyai peperangan dan pergumulannya sendiri. Setiap orang mungkin mempunyai musuh-musuhnya sendiri dan masing-masing orang itu berbeda situasinya. Saya udah berpikir ini yang hadir sini mungkin sekitar 350-400 orang dengan 400 situasi yang berbeda. Ya. Dan saudara mungkin datang kepada saya, Om berikan saya ayat Om. Ya. Dan memang kita pihak gereja sudah berusaha ya kasih ayat-ayat di tahun baru yang sudah ambil sudah kayak lotre. Ya. Tapi sekali lagi saudara, ya saya mungkin bisa ngasih 400 ayat saudara, tapi kan itu atas analisa saya dan kadang-kadang gak cocok, kadang-kadang gak pas. Saudara datang sama saya meneliti kehidupan saudara, oh kali-kali kayak begini. Saya sebagai hamba Tuhan menganalisa hidup, oh ini ayat ini yang pas untuk hidup saudara, oke saya kasih. Bisa gak pas juga, namanya juga hamba Tuhan manusia, saudara saya kasih ayat. Kayaknya Om, ya tapi sorry saya, ya Om jadi berkepadal, gak pas juga nih ayat. Mungkin seperti itu, karena saya yang kasih. Saudara saya kasih tahu rahasia saudara, ya. Bagaimana saudara bisa mendapatkan janji Tuhan yang pas untuk situasi yang saudara alami? Bagaimana caranya? Simple. Saudara berlutut di hadapan Tuhan, ya, dan bilang begini, Tuhan saya membutuhkan firman-Mu untuk situasi ini. Bilang sama Tuhan, aku butuh dan percaya Tuhan. Tuhan akan berikan ayat khusus untuk saudara. Gak salah saudara ambil ayat itu, gak salah saudara minta ayat sama saya, gak salah. Tapi seringkali kan itu ya bisa meleset saudara, ya kan. Saya percaya itu bisa Tuhan pakai juga, tetapi saudara kalau mau memang betul-betul saudara sungguh-sungguh kena dalam hidup saudara situasinya pas, ya saudara sendiri harus berlutut kepada saudara yang paling tahu pergumulan dan saudara berseru dan minta, Tuhan berikan saya ayat yang pas dengan situasi saya. Dan saya yakin Tuhan akan memberikannya. Dengan cara bagaimanapun. Yang kedua, waktu jalan terus. Yang kedua di pasal 1 ayat 7, pasal 1 ayat 7 dan 8. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8 juga, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, garis bawahi, dan apa? Beruntung. Bahasa Inggris katakan sukses. Siapa mau beruntung dan sukses di 2024? Nah coba begini ya, seringkali kita pikirkan, oh beruntung sukses itu cuan, fulus, duit banyak di bank. Tidak selalu seperti itu. Kalau Alkitab bicara tentang sukses, ya Om Coach, pikiran kita cuma duit terus, saudara. Tidak selalu, walaupun bisa melibatkan soal keuangan, soal ekonomi, tapi kalau Alkitab berkata, ya jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, jadikan firman Allah itu betul-betul landasan kehidupanmu, bertindak hati-hati maka hidupmu akan beruntung, sukses, bisa mencakup soal ekonomi, bisa mencakup soal cuan, soal berkat fisikal, tapi saudara tidak selalu berbicara soal banyak duit di sini, enggak selalu, saudara. Sebab konsep sukses di dalam Alkitab itu tidak identik dengan banyaknya duit. Itu konsep manusia, saudara. Tetapi saudara kalau Alkitab bicara tentang sukses, sukses itu adalah bagaimana hidup dengan bijaksana. Orang bisa punya banyak duit tapi hidupnya amburadul, itu bukan sukses kalau menurut Alkitab. Ya, jadi kata sukses ini tidak selalu bicara tentang banyak uang di bank, tapi saudara berbicara tentang Tuhan menjawab kebutuhan saudara karena saudara tahu bagaimana melakukan hal yang benar pada waktu yang tepat. Saudara tahu membawa satu kehidupan yang bijaksana sehingga saudara Allah memberkati saudara. Ya, kita membutuhkan lebih banyak kebijaksanaan. Ya, kita harus mempunyai saudara kebijaksanaan yang kita timba dari dalam Alkitab untuk kehidupan praktikal kita, itulah kesuksesan. Hidup yang dituntun, yang dipimpin oleh kebijaksanaan firman Allah,
itulah kesuksesan menurut firman Tuhan. Entah berapa duit yang saudara punya, tapi kalau saudara menyelaraskan dengan patron dan pola firman Allah dalam kehidupan saudara, ya, hidupmu akan berhasil, Tuhan katakan. Hidupmu akan sukses. Ya, jadi sekali lagi saudara, Tuhan bilang begini, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Banyak saudara, seluruh hukum Musa. Jadi memang banyak, ada banyak hal dalam Alkitab yang mengajar kita untuk bagaimana kita harus hidup. Kalau saudara belajar Alkitab, saudara akan jadi bijaksana dan kehidupanmu akan diberkati, dan itulah kesuksesan yang dimaksud oleh firman Tuhan. Termasuk juga berkat roh jasmani, tapi juga bagaimana orang bisa banyak mempunyai uang tapi dia tidak berlaku bijaksana, saudara, memperlakukan uangnya. Bukan itu Alkitab katakan soal sukses. Nah, ya, jadi kata bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Jadi di dalam Alkitab ada banyak peraturan, ada banyak cara untuk menjalani kehidupan dengan bijaksana, saudara. Saudara dapat membangun hubungan saudara dalam keluargamu, lihat dalam Alkitab cara bagaimana. Cara saudara bekerja dalam pekerjaan saudara, lihat bagaimana nasihat Alkitab untuk saudara melakukannya. Saudara bagaimana membangun hubungan dengan orang lain, kembali ke Alkitab dan lihat bagaimana nasihat Alkitab untuk saudara membangun hubungan. Bagaimana saudara bisa menjaga rumah tanggamu, bagaimana saudara bisa menangani apa yang kau akan makan. Itu sukses. Yaitu waktu saudara mengikuti cara-cara praktikal dari firman Allah, Tuhan memberkati saudara. Itu sukses, saudara. Ya. Jadi Tuhan bilang begini, cara kamu memegang hari esok adalah dengan melakukan yang firman katakan. Peganglah prinsip-prinsip praktikal dalam firman Allah, peganglah kesuciannya, peganglah kemurniannya yang ada di dalamnya, dan kamu akan sukses. Dan saya bilang, bagaimana saya tahu semua hal yang akan membuat saya sukses dalam firman Tuhan? Ya baca. Nah, saudara nggak pernah baca firman Tuhan, jangan mimpi mau jadi sukses, saudara. Makanya itulah sebabnya tema 2024, strong in the word. Saudara harus baca firman Allah. Ya, saudara harus catat firman Tuhan. Kalau saudara mendapat sesuatu dari firman Allah tersebut, catat, saudara. Ya, boleh saudara garisin, saya kasih izin saudara garis-garis itu firman Allah. Wah, ada orang bilang, orang kolot zaman dulu, waktu dia lihat temannya, dikasih bolpen merah, dikasih bolpen biru, di sini ada gambar, dosa lo. Tuhan, jangan kasih lihat Tuhan, kalau Tuhan lihat Alkitab jadi coret-coret, Tuhan murka lo. Itu omong kosong, saudara. Ya, sekarang kita punya tab, dan saudara bisa kasih warna segala macam di situ. Alkitab juga sih, ya. Tapi zaman dulu kan nggak ada. Ada orang yang salah ngerti dan firman Allah itu jadi berhala. Ya, saudara silakan saudara kasih gambar, ya asal jangan digambar monyet aja di dalamnya, saudara. Jangan digambar yang aneh-aneh, tapi kasih garis bawah, mau diapain saudara, ya asal itu berbicara kepada saudara dan saudara kasih garis bawah dan itu bermanfaat bagi saudara, monggo dipersilakan saudara. Jadi saudara harus baca, saudara harus belajar, saudara harus garis bawah, saudara harus melemparkan pertanyaan, apa yang saya bisa kembangkan dari ayat ini, apa yang saya bisa praktekkan, kan begitu saudara. Itu kita merenungkan firman Allah supaya hidupmu berhasil. Saudara memang katakan, waduh Alkitab kan tebal banget om. Ya memang tebal saudara, tebal ini saudara. Ya, tebal. Ya, tapi saya mau bilang begini. Kalau saudara meluangkan 1 jam saja dalam 1 hari, maka dalam 4 bulan selesai Alkitab ini. 1 jam 1 hari. Atau mungkin 20 menit sehari. 20 menit, 1 tahun selesai. Enggak apa-apa. Ya. Jadi Tuhan sudah menjanjikannya untuk saudara. Dan itu ada dalam jalur firman Allah yang saudara harus taatin. Saudara harus taat. Oke, saya selesaikan yang ketiga. Yang terakhir. Ayat 9, Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini yang ketiga nih, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hatimu, sebab Tuhan Allahmu, garis bawah ini,
menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, saudara, Tuhan bilang begini, Yosua, jadilah kuat, casak, ambillah dan pertahankan firman Tuhan itu, amits dalam bahasa Ibrani-nya. Kenapa engkau harus jadi kuat? Kenapa engkau harus mengambil dan mempertahankan firman-Ku ini? Karena aku akan menyertai engkau. Aku ada bersama dengan engkau. Jadi kalau saya gambarkan Yosua, saudara, dia berhadapan, dia sudah ada di perbatasan tanah Kanaan. Dia membawa 3 juta bangsa Israel. Musa sudah mati. Dia akan menaklukkan tanah Kanaan dan memberikan tanah Kanaan itu kepada umat Israel 3 juta orang. Dan saudara, Yosua bilang, dia ketemu sama Tuhan, panglima bala tentara Allah. Dia ketemu sama Tuhan dan Yosua bilang, Tuhan, ya, bagaimana saya bisa mempusakai masa depan kami sebagai bangsa Israel mempunyai tanah Kanaan yang berlimpah dengan susu madu. Tuhan bilang, pertama, casak, peganglah janjiku dengan kuat. Dan Yosua bilang, oke, siap komandan, saya akan lakukan. Apalagi komandan? 2, ya, taatlah kepada apa yang aku firmankan, pegang kuat, taatlah kepada yang aku katakan di seluruh firmanku. Ada banyak, pegang itu semua, taatlah. Oke, siap komandan, apalagi? Yang ketiga ini, peganglah diriku, aku Tuhan yang besar, aku tidak akan meninggalkan engkau. Siap Tuhan. Saya kira pada saat itu, peluk aku dong Tuhan, aku mau bersama dengan engkau, jangan tinggalkan aku. Tuhan peluk dia. Saudara, Tuhan memeluk saudara. Lihatlah ini, janji yang ketiga berhubungan dengan penyertaan Tuhan. Ya. Bagaimana Tuhan? Bagaimana Tuhan? Aku besertamu Yosua. Dan lihatlah, gambarkan dalam hidupmu, Tuhan memeluk hidup saudara. Engkau tidak sendirian nak. Engkau tidak sendirian. Saudara, bangsa Israel sudah mengalami banyak mujizat. Ya. Tapi satu hal, dia mengalami mana Tuhan berikan. Ya, burung-burung Tuhan berikan menjadi makanan. Laut Kolsom, mujizat luar biasa. Tapi satu hal yang mereka katakan, kalau engkau tidak beserta dengan kami, berarti di atas semua kehebatan mujizat, saya pilih engkau Tuhan. Kami gak mau berangkat kata Musa, kalau engkau tidak beserta dengan aku. Janji ini menapaki masa depan. Aku menyertai engkau. Mari kita bangkit berdiri.